Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan kumpulan dari beberapa komputer yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan menggunakan protokol komunikasi. Dan jaringan ini memerlukan adanya media transmisi tertentu untuk dapat saling berbagi atau share informasi. Prinsip dasar dari jaringan komputer adalah terjadinya komunikasi dua arah antara pengirim dan juga penerima informasi. Kemudian, ini adalah jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan luas wilayah. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network, yang kedua ada MAN atau Jaringan Metropolitan Area Network, yang ketiga adalah WAN atau Jaringan Wide Area Network. Yang akan kita bahas pertama adalah LAN atau Local Area Network. LAN adalah bentuk jaringan komputer lokal yang luas areanya sangat terbatas. Nah, biasanya digunakan untuk jaringan rumahan atau kantor atau lab komputer yang dimana masing-masing komputer dapat saling berinteraksi, bertukar data, dan menggunakan hardware atau peralatan bersama seperti printer. Media yang digunakan untuk jaringan LAN itu berupa kabel UTP atau BNC maupun tanpa kabel atau wireless. Nah, ini beberapa keuntungan jika menggunakan jaringan LAN atau Local Area Network. Yang pertama, bisa dapat saling bertukar file atau file sharing, kemudian pengamanan data dalam bentuk backup dapat disimpan di beberapa komputer backup. Kemudian keuntungan berikutnya, penggunaan peralatan seperti printer bisa digunakan secara bersama, kemudian dapat membuat sistem client server, sehingga penggunaan dan manajemen data terpusat. Kemudian media komunikasi antar pengguna atau user tanpa pulsa, dan media monitoring dan maintenance dengan sistem remote. Dan juga keuntungan berikutnya, seluruh komputer dalam jaringan dapat dihubungkan ke internet dan dapat berbagi sumber daya dalam suatu proses. Nah, ini contoh gambaran untuk jaringan Local Area Network. Ini yang di tengah adalah hub-nya, kemudian ini cabang-cabang komputernya. Kemudian di sini ada hardware atau perangkat printer yang bisa digunakan secara bersama. Berikutnya atau yang kedua adalah Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan MAN merupakan jaringan skala yang lebih besar dibandingkan dengan yang tadi sebelumnya, LAN, yaitu merupakan jaringan antar kantor atau antar perusahaan yang jaraknya berdekatan dengan luas area jaringan kira-kira 10-50 km. Nah, jaringan MAN ini terdiri dari beberapa LAN yang saling terhubung. Media yang digunakan idealnya adalah kabel, serat optik, atau wireless. Atau bisa juga menggunakan media komunikasi umum yang sudah ada. Nah, ini contoh gambar dari jaringan MAN atau jaringan Metropolitan Area Network. Ini gedung 1, gedung 2, gedung 3, gedung 4. Kemudian ini adalah servernya. Selanjutnya atau yang ketiga adalah WAN atau Wide Area Network. WAN adalah bentuk jaringan komputer dengan skala yang sangat luas, berupa jaringan komputer antar kota, antar pulau, antar negara, bahkan antar benua. Nah, WAN merupakan kumpulan WAN dan LAN yang saling terintegrasi. Dengan jaringan WAN, maka pertukaran data dan komunikasi antar pengguna menjadi lebih cepat dan juga murah. Implementasi jaringan WAN menggunakan teknologi yang canggih, seperti satelit dan gelombang elektromagnetik transfer data dengan kecepatan tinggi, seperti ISDN, DSL, dan juga teknologi stasiun bumi mikro atau VSAT. Kumpulan WAN membentuk internet working yang biasa dikenal dengan istilah internet. Nah, itu adalah penjelasan dari ketiga jaringan. Kemudian selanjutnya, jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan konfigurasinya. Ada dua. Yang pertama yaitu peer-to-peer, gambarnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah client atau server, gambarnya seperti ini. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu jaringan peer-to-peer. Konfigurasi dengan menggunakan jaringan peer-to-peer digunakan pada jaringan dengan jumlah komputer yang sedikit.
di mana masing-masing komputer itu memiliki status kedudukan yang sama dan tidak memerlukan sistem yang terpusat atau server. Pertukaran data pada jaringan peer-to-peer dapat dilakukan dengan sistem file sharing. Jadi tiap komputer dapat menggunakan, contohnya di sini printer secara bersama-sama dengan sistem printer sharing. Nah, di sini ada beberapa poin kelebihan dan kekurangan dari jaringan peer-to-peer. Yang pertama, kelebihannya. Di sini untuk penggunaan jaringan peer-to-peer, kelebihannya yang pertama implementasinya murah dan mudah. Kemudian tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus dan juga tidak membutuhkan administrator jaringan. Itu poin kelebihan dari jaringan peer-to-peer. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangan dari penggunaan jaringan peer-to-peer. Yang pertama di sini poinnya adalah tidak cocok digunakan untuk jaringan dalam skala yang besar karena administrasi menjadi tidak terkontrol kalau misalkan skalanya besar. Kemudian kekurangan berikutnya adalah tiap user harus dilatih untuk menjalankan tugas administratif agar dapat mengamankan komputernya masing-masing user. Kemudian kekurangan berikutnya adalah tingkat amanannya rendah dan juga semakin banyak file yang di-sharing atau di-share akan mempengaruhi kinerja komputer. Jadi itu penjelasan jaringan peer-to-peer. Kemudian yang kedua, client or server. Jadi jaringan client server ini memiliki dua komponen utama. Ada client dan juga ada server. Sesuai dengan namanya, jaringan client server. Server atau penyedia layanan adalah komputer yang memberikan layanan untuk komputer klien. Layanan itu bisa berupa data, kemudian akses, bahkan multi-service, seperti misalkan file server, mail server, atau web server. Ya. Sementara klien atau workstation ini adalah komputer yang menerima layanan atau fasilitas yang disediakan oleh komputer server tadi di sini ya. Jadi intinya jaringan yang kedua ini atau jaringan client server adalah jaringan di mana di dalam jaringan tersebut ada satu komputer yang sudah didedikasikan untuk menjadi servernya. Kemudian komputer yang lainnya bertindak atau statusnya adalah menjadi klien. Selanjutnya, ini adalah poin kelebihan dan kekurangan dari jaringan client server. Yang pertama, poin kelebihannya adalah karena hanya ada satu administrator yang mengatur sistem dalam jaringan, maka sudah dapat dipastikan kalau keamanan dan administrasi dalam jaringan client server lebih baik. Kemudian kelebihan berikutnya, server tidak terbebani sebagai workstation atau client, sehingga memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi. Kemudian poin kelebihan berikutnya adalah untuk jaringan client server semua data dapat di-backup karena kontrol terpusat dilakukan oleh server. Nah, ini poin kekurangannya dari jaringan client server. Yang pertama, biaya operasionalnya yang memang cukup mahal. Kemudian komputer yang akan dijadikan server itu harus komputer yang mempunyai spesifikasi yang tinggi. Jadi kalau misalkan spesifikasinya tidak tinggi, maka nanti akan mempengaruhi akses daripada si kliennya. Kemudian poin kekurangan yang ketiga adalah karena yang mengatur hubungan antar server dan workstation atau klien adalah server, maka apabila server mengalami gangguan, maka seluruh jaringan pun akan terganggu. Oke, selanjutnya kita akan membahas media transmisi, kabel, dan nirkabel. Dalam jaringan komputer itu pasti memerlukan adanya media transmisi. Untuk apa? Untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Jadi, melalui media transmisi ini, data dan informasi akan dialirkan sehingga membentuk jaringan komunikasi komputer. Nah, kabel yang biasa digunakan pada jaringan komputer itu biasanya menggunakan bahan tembaga. Ada juga jenis kabel lain yang menggunakan bahan sejenis fiber optik atau serat optik. Biasanya bahan tembaga itu banyak digunakan pada jaringan LAN. Nah, kabel yang digunakan pada jaringan komputer itu ada berbagai macam jenisnya. Dimulai dari yang penghantarnya pendek sampai yang jauh, dari yang penghantarnya lambat sampai dengan yang penghantarnya cepat. Nah, kabel yang biasa digunakan dalam jaringan ada tiga jenis.
Yang pertama koaksial, yang kedua twist pair, yang ketiga fiber optik atau serat optik. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah koaksial. Jadi kabel jenis koaksial ini sering digunakan untuk antena televisi dan transmisi telepon jarak jauh. Konektornya itu namanya adalah BNC atau British Naval Connector. Tipe kabel koaksial ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada yang thin, kurang lebih gambar seperti ini, dan ada yang thick. Nah, yang thin, kabel jenis yang thin, ini kabel yang lebih fleksibel, lebih gampang digunakan, dan juga lebih murah daripada kabel yang thick atau yang kedua. Kalau kabel thick, ini lebih tebal, agak susah juga ditekuk atau dibengkokkan, jangkauannya lebih jauh daripada kabel yang jenis thin, dan harganya juga lebih mahal daripada kabel jenis thin. Ya, ini adalah tipe kabel koaksial. Kemudian yang kedua, ada twist pair. Jadi kabel twist pair ini sering digunakan pada kabel telepon. Pada komputer konektornya adalah RJ45. Kabel ini terbagi menjadi dua. Ada STP, ada UTP. Yang STP ini di dalamnya ada satu lapisan pelindung kabel internal yang fungsinya melindungi data dari gangguan pada saat ditransmisikan. Nah, kurang lebih gambar kabel STP seperti ini. Kemudian yang kedua ada UTP. Nah, kabel yang UTP ini tidak memiliki lapisan pelindung seperti yang kabel STP. Gambarnya seperti ini, ya. Kemudian selanjutnya jenis yang ketiga ada fiber optik. Nah, ukuran dari kabel fiber optik ini kecil dan terbuat dari serat optik. Nah, fiber optik ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada multimode, yang kedua ada single mode. Yang multimode ini penjalaran cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya pada kabel jenis multimode ini dapat melalui beberapa lintasan cahaya karena diameternya cukup besar, yaitu 50 mm. Nah, sedangkan yang single mode itu diameternya hanya di 3 sampai 10 mm, sehingga penjalaran cahaya hanya dapat melalui satu lintasan. Nah, kurang lebih gambar kabelnya seperti ini. Ini yang kabel multimode, ini yang single mode. Oke, kemudian tadi kita sudah bahas media transmisi kabel. Selanjutnya adalah media transmisi nirkabel atau tanpa kabel, wireless, ya. Jadi wireless ini adalah teknologi tanpa kabel. Nah, dalam hal ini adalah melakukan hubungan telekomunikasi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabelnya. Wireless LAN menggunakan gelombang elektromagnetik untuk melakukan komunikasi data, yaitu menyalurkan data dari satu poin ke poin yang lain tanpa melalui fasilitas fisik karena wireless. Nah, ini ada beberapa poin kelebihan dan kekurangan jika menggunakan wireless. Untuk poin kelebihannya, yang pertama pemeliharaannya murah, kemudian infrastrukturnya berdimensi kecil, pembangunannya cepat, kemudian mudah dan murah untuk direlokasi dan mendukung portabilitas. Koneksi internet diakses selama 24 jam. Akses internetnya pun cepat. Ya, jadi ini beberapa poin kelebihan penggunaan media transmisi wireless. Kemudian beberapa poin kekurangannya, biaya peralatan mahal, kemudian delay-nya juga sangat besar. Kemudian kesulitan karena masalah propagasi radio, kemudian keamanan datanya juga riskan dan kapasitas jaringan terbatas karena keterbatasan spektrum ya dan juga rentan terhadap noise. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari wireless. Sekian penjelasan saya mengenai pengenalan jaringan komputer. Jadi untuk yang sudah menonton dan menyimak, saya ucapkan terima kasih.